kemudian memberikan jawaban tantangan setiap masa adalah ulama-ulama yang rasikhin, ulama-ulama yang dia memahami Al-Quran secara dalam, gitu. Bukan hanya tekstual hafalan. Imam Al-Ghazali ini sangat mencela orang-orang yang beriman hanya dengan contekan, kemudian menerima kebenaran tanpa verifikasi. Lihat dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal umpamanya, bagaimana fase-fase ilmiah seorang Al-Ghazali, dari mulai bagaimana dia bergelut dengan filsafat, kemudian ilmu kalam, kemudian fikih, kemudian tasawuf. Kemudian lihat pula dalam Tahaffutul Falasifah, bagaimana Imam Al-Ghazali kemudian merangkai narasi-narasi ilmiah untuk meruntuhkan teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Inilah yang harus menjadi sebuah suri tauladan bagi kita, orang-orang yang menjadi suri tauladan. Dia jadi penceramah, dia menjadi ustadz, dia menjadi seorang yang dikiaikan, ditokohkan, dibuyakan. Bukan buya yang dia kemudian menempelkan nama sendiri sebagai buya gitu. Bukan. Tapi orang-orang betul yang dibuyakan oleh masyarakat. Ada orang yang menempelkan gelar buya itu sebagai marketing branding untuk kemudian meminta sumbangan di YouTube atas nama pesantren, atas nama santri dan lain sebagainya. Kita lihat kiai-kiai NU aja. Kiai NU kalau orang sudah menisbahkan diri pada NU, dia bikin pesantren, tidak pernah merepotkan orang lain. Dia ada fasilitas yang sederhana, dia gunakan dengan semaksimal mungkin. Ada rezeki dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi, santri tambah dia bangun lagi. Tanpa pernah ada merepotkan orang, bikin santunan di YouTube, santunan setiap dia bikin YouTube ada merek, nomor rekening. Kita buka YouTube ada muncul dia, wakaflah satu tanah ini untuk generasi-generasi Islam. Kemudian ada lagi narasi-narasi menjual-jual orang santri-santri miskin. Santri miskin begini, ya Allah, berikanlah kemudahan rezeki bagi orang yang membelikan satu Al-Quran untuk kami membaca Al-Quran. Kemudian ada Al-Quran lusuh diperlihatkan. Itu yang iklan itu mereka, itu orang-orang yang hari ini getol-getol itu menyerang-nyerang daripada pandangan keagamaan Nahdlatul Ulama, yang walaupun di dalam amaliyah mirip dengan Nahdlatul Ulama. Tapi ketika kita melihat para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang mereka itu jual-jual nomor rekening di YouTube. Setiap bikin YouTube ada nomor rekening, silakan untuk berinfak untuk anak-anak santri kami, anak asuh, jadilah orang tua asuh santri kami. Gak ada yang begitu di Nahdlatul Ulama itu. Semuanya berjalan begitu alamiah. Siapa orang yang mau mondok, ketika dia mondok, orang tuanya punya duit, ya seperti biasanya makan sendiri. Ketika tidak ada, ini kiai mohon kepada Allah, bukan mohon pada YouTube, bukan menjual-jual nomor rekening, tapi dia mohon aja semampunya dia bantu orang-orang yang miskin yang ingin belajar di pondok pesantrennya tanpa harus diketahui oleh orang lain dan tanpa harus menjual-jual santri itu kepada orang lain pula. Nah, ini yang saya amati dari ustadz-ustadz YouTube, ustadz-ustadz model-model zaman sekarang seperti yang sedang kita bicarakan itu. Nah, ini jadi berilah kecerdasan kepada jamaah kita untuk mempunyai cara berpikir keislaman yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan ajaran Al-Quran. Bagaimana ajaran Al-Quran? Ajaran ilmiah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti sesuatu yang tidak ada dalil. Kalau mau membela nasab Alawi itu sahih, mana dalilnya? Ayo kita berdiskusi. Ayo kita bicarakan mana dalilnya. Kita sudah mengetahui dari para orang-orang yang membela tidak ada dalil. Tapi sekali lagi, apapun yang terjadi, ini penting untuk digarisbawahi. Apa yang kami lakukan itu adalah hanya sekedar kami ingin katakan bahwa Anda, pengakuan Anda sebagai cucu Nabi tidak terbukti. Anda bukan cucu Nabi. Ya, tapi itu bukan karena kami membenci Anda, tapi karena kami ingin memberitahu kepada Anda sesuai dengan ilmu, sesuai dengan kajian ilmiah, bahwa Anda tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Itu saja. Selanjutnya terserah Anda. Anda masih mau mengakui, ya silakan saja, jangan marah-marah. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS, bahwa tidak percaya kepada dasar habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh
agama Islam. Ada masalah dzurriyyah Nabi. Dikatakan al-mu'minuna musaddaquna bi ansabihim. Ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya. Anda jangan suka ngutak-ngatik siapapun. Apalagi ini kisah nasab masa lalu. Ini adalah akhlak adabnya. Itu adalah seperti itu. Jadi apa? Kalau kita mencari celah, oh mungkin begini, ini bahaya sekali. Bahkan dikatakan para imam mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar, mengetahui dari keluarganya mengatakan bahwasanya dia punya nasab pada Rasulullah, cukup Anda percayai. Selesai. Dan itu tidak harus sampai derajat 100%. Karena 100% itu gimana sih mempercayai nasab 100%? Kecuali Anda lihat waktu hubungan suami istrinya, waktu kelahirannya. Semua orang kalau bicara tentang mungkin, naudzubillah, itu bahaya sekali. Ah, mungkin dia istrinya keluar sama laki-laki lain. Mungkin naudzubillah. Bahaya orang utaati nasab itu. Ini secara umum segala nasab, kalau satu kelompok yang menisbatkan bahwasanya dia punya nasab kepada orang tertentu, Anda tidak berhak untuk otak-atik. Ini siapapun nasab ke siapapun, apalagi kepada baginda Nabi SAW. Kalau sudah nasab di atas, gak ada istilahnya 100%, makna 100%. Apa sih makna 100%? Musaddaqun dipercaya. Saya sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Alhamdulillah. Saya punya Rasulullah. Oke. Sampai di sini. Adapun terjadinya perdebatan, wallah alam, saya tidak ingin masuk ke dalamnya, sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus, yang nggak tulus, wallah alam, saya tidak ikut ke sana. Yang jelas kami ini rambu-rambu, ini dimanapun, kalau Anda pergi ke negeri manapun, jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah masyhur di tempat tersebut, lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana, musaddaquna bi ansabi, cukup sampai di situ. Ini ilmunya. Adapun masalah urusan menentukan menetapkan nasab dengan selain daripada ini namanya istifadhah. Di kampung itu sudah didengar ini nasabnya ke sana, selesai. Ada masalah yang lain-lainnya, Anda tidak suka masalah qiyafah, masalah DNA dan sebagainya. Itu bisa saja digunakan, tapi dalam keadaan tertentu. Ada pada zaman dulu namanya qiyafah. Mungkin zaman sekarang ada DNA misalnya. DNA itu memang ilmiah, tepat, benar. Tentunya dengan catatan yang menjalankan orangnya jujur, tidak akan dirubah, ada itu. Tapi itu kapan diberlakukan? Para ulama memberlakukan hal-hal seperti itu. Qiyafah itu misalnya di antara persengketaan. Contoh, ada dua orang melahirkan, ibu ditaruh di tempat bayi. Rupanya susternya lupa, ketuker sama-sama putih. Aduh kacau nih, anak yang mana ini? Ketuker. Akhirnya semuanya pengen anakku yang mana? Untuk ngetes pakai DNA supaya ketahuan mana anaknya. Atau orang direbutkan nasabnya, ini direbut nasabnya ini di sini. Kita menetapkan nasabnya siapa? Bukan ngotak-atik nasab yang sudah ada, bukan. DNA adalah masalah ilmiah, jangan diingkari, itu masalah ilmiah. Cuman untuk apa? Di dalam dunia syariat ada namanya pernikahan yang syah. Selagi pernikahan sah sudah cukup. Bahkan kalau ada orang datang, ini adalah anakku, nggak usah kita bertanya kapan nikah, istrimu siapa, nggak perlu. Cukup dia mengatakan ini anakku, kita percaya, selesai. Selagi akal tidak mengingkarinya. Misalnya ada orang ngaku itu anakku, dia lebih tua, kan bohong. Sederhana sebetulnya. Makanya perdebatan yang panjang itu bagi kami adalah unik. Ngapain harus macam itu? Dari dua belah pihak sampaikan, diam, sudah selesai, jangan dibahas. Umat jadi bingung. Dan saya tidak mengerti apakah omongan kami nanti dibilang, terserah Anda mau bilang saya tidak mengerti dan sebagainya. Saya bukan urusan dengan Anda yang mengatakan saya tidak mengerti. Akan tapi saya punya kewajiban bahwasanya jika Anda mengatakan bahwasanya saya ada anaknya keluarga itu, saya cukup percaya, tidak usah saya cari manakah aktamu, tidak perlu. Cukup, selesai. Sampai di sini wahai hamba Allah. Ingat, dzurriyyah Nabi SAW agung. Dzurriyyah Nabi Muhammad adalah mulia. Kalau permasalahannya Anda marah dengan sebagian dzurriyyah Nabi misalnya, tidak boleh Anda jadikan marah kepada semua dzurriyyah Nabi. Marah satu orang mungkin bikin kesal Anda, namanya manusia, dia bukan maksum. Anggap saja kalau ada anak-anak Anda yang bandel, masa Anda sembelih, kan enggak? Ya perlu dikasih sayang yang sederhana. Mohon maaf kepada semua yang berselisih paham dari dua pihak kelompok. Ini kebetulan pertanyaan ini baru sekarang, saya tidak pernah membongkar masalah ini, kecuali ditanyakan begini. Karena bagi saya itu enteng, tidak ada permasalahan. Kenapa? Apa yang direbutkan? Apa yang dipermasalahkan? Sudah jelas, ini sudah jelas dari dua kubu besar yang berkata itu adalah semuanya adalah sederhana. Ya selesai. Tolong Anda tidak usah bergeming. Pokoknya di satu kelompok dimanapun Anda menemukan, jika kelompok itu masyhur di kalangan keluarganya, dia punya nasab sampai Nabi Muhammad, cukup Anda percaya. Tidak usah Anda otak-atik. Selesai, sampai di sini saja. Setelah itu Anda akan tentram hati Anda, dan semoga Allah mengampuni semuanya, mengangkat derajat semuanya. Dan harapan kami kepada dua kubu yang berselisih ini, segera tenang, jangan dilanjutkan seperti itu. Ingat, umat Nabi Muhammad, kita punya kewajiban besar, yaitu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW.